Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fih, mubarak alaihi kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berjumpa lagi uh, dengan saya untuk membahas tentang kitab Tazkiyatun Nafas. Nah, kali ini kita akan sudah masuk ke bab niat. Baik, niat bukan sekedar ucapan nawaitu, ya. Nah, niat lebih daripada itu, ya adalah dorongan hati atau keinginan hati seiring dengan pembukaan dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang niat itu mudah untuk dicapai, tetapi kadang-kadang juga sulit. Nah, niat adanya di awal, di tengah, dan di akhir. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan urusan agamanya akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat. Niat apa? Ya untuk berbuat baik. Sebab ketika hati ini telah condong kepada pangkal kebaikan, ia pun akan terdorong untuk melakukan kebaikan atau cabang-cabang kebaikan yang lainnya. Dan sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia, artinya imbalan atau tujuannya hanya dunia saja, akan mendapatkan kesulitan yang besar untuk mencapainya. Bahkan dalam mengerjakan yang wajib sekalipun. Ya. Contoh apa? Ya mengerjakan sholat. Orang akan sulit sekali untuk mengerjakan sholat. Ia akan bersusah payah karena dianggap bisa jadi sholat itu penghalang. Sholat itu bisa menjadikan beban bagi dirinya. Karena apa? Contoh, baru saja kita sholat maghrib, tahu-tahu sudah isya. Baru saja sholat duhur, tahu-tahu sudah tiba waktu asar. Nah, akhirnya menjadi berat dia untuk melakukan kewajiban tersebut. Kenapa bisa menjadi berat? Karena ketika kita mungkin sedang sibuk dengan urusan dunia kita, tahu-tahu sudah waktu tiba sholat kembali. Maka Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya saja amal-amal itu tergantung kepada niat. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barang siapa yang niat hijrahnya kepada dunia, niatnya Pak pengen itu dunia yang diinginkannya itu, atau wanita yang akan dinikahinya, nah hijrahnya pun sesuai dengan apa yang ia niatkan. Padahal secara hakikat kalau kita niat hijrah, kita pengen berubah karena pengen taat kepada Allah, ya sebenarnya otomatis dunia, harta tahta wanita itu pun insya Allah akan kita dapatkan. Tapi ketika kita hijrahnya kok cuman contoh, ini dikisahkan ada ketika beliau Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ada seseorang sahabat yang memang ketika mengikuti hijrah beliau itu, karena ada seseorang wanita yang diinginkan untuk dinikahinya. Nah, wanita itu kan ikut berhijrah, maka beliau juga ikut berhijrah. Supaya apa? Bisa menikahi wanita itu. Nah, terus apa mungkin contoh lagi, bagi mungkin pelaku-pelaku riba, niat hijrahnya cuman hanya sekedar pengen lunas utang atau tobat riba, boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi akan lebih baik lagi kalau niat hijrah kita itu, dalam rangka memperbaiki seluruh amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita. Jadi tidak cuma pengen lunas utang tok. Ketika kita sadar, ketika mungkin kita pelaku ribawi,
bahwa itu memang diharamkan oleh Allah. Nah, kita berusaha untuk memperbaiki itu, ya insya Allah, ya, utangnya ya lunas, ya, terus sudah tidak terjerat riba kembali, ya. Akhirnya insya Allah semua bisa didapatkan. Nah, sampai Imam Syafi'i berkata hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Kalimat hanya saja amal-amal itu tergantung kepada niat, berarti baiknya amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah itu tergantung kepada kebaikan niatnya. Nah, ini seperti sabda beliau, Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal-amal itu juga tergantung kepada akhirnya. Maksudnya bisa jadi niat di awal kita mungkin kita salah, kita bisa perbaiki di tengah, bisa jadi di tengah salah, kita bisa perbaiki di akhirnya. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan tentang niat. Kami akan insya Allah lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.